Konflik sengketa wilayah Nagorno-Karabakh atau Artsakh yang melibatkan Armenia dan Azerbaijan sudah terjadi lebih dari 30 tahun. Pendudukan secara sepihak pasukan angkatan bersenjata Armenia di Artsakh dipercaya sebagai faktor utama meletusnya perang Armenia-Azerbaijan. Menurut laporan yang diterima oleh FIFA militer dari The New York Times, penduduk etnis Armenia yang tinggal di Nagorno-Karabakh pernah memproklamirkan kemerdekaan pada 10 Desember di tahun 91 dengan bentuk negara republik. Akan tetapi dunia internasional tidak mengakui kedaulatannya karena secara de jure Nagorno-Karabakh masih masuk dalam teritorial Azerbaijan. Sejak saat itulah Nagorno-Karabakh pun menjadi medan tempur yang melibatkan personel militer Armenia dan Azerbaijan. Sejarah mencatat kekejaman pasukan angkatan bersenjata Armenia yang pernah melakukan pembantaian warga sipil. Tak segan, tentara-tentara Armenia tega menghabisi nyawa orang lanjut usia, wanita, anak-anak, bahkan bayi. Peristiwa mengerikan itu dikenal sebagai pembantaian Khojaly yang terjadi pada 26 Desember di tahun 1962. Khojaly sendiri merupakan distrik yang berada di wilayah Azerbaijan dan terletak dalam batas administratif dalam wilayah Khankendi Askeran. Di kota itulah kejahatan perang yang dilakukan pasukan militer Armenia pernah terjadi. Dalam data yang dikutip oleh FIFA militer dari Human Rights Watch and Times, ratusan warga sipil menjadi korban pembantaian pasukan Armenia. Tercatat, ada 613 warga Azerbaijan yang mati dibunuh oleh tentara Armenia. 106 di antaranya adalah wanita, sementara 83 korban lainnya adalah bayi dan anak-anak. Pembantaian itu terjadi saat sejumlah besar warga sipil dan kelompok pejuang Azerbaijan bergerak untuk meninggalkan Khojaly karena kota itu sudah jatuh ke tangan pasukan militer Azerbaijan. Pergerakan warga sipil itu diketahui oleh pasukan Armenia lantaran ada sebuah pos penjagaan di perbatasan. Seketika, tentara Armenia langsung menembaki warga sipil Azerbaijan tanpa pandang bulu dengan kejam. Dalam laporan lain yang diperoleh FIFA militer juga dari Human Rights Watch, Resimen ke-366 Angkatan Bersenjata Armenia adalah pihak yang harus bertanggung jawab atas pembantaian itu. Bahkan, seorang perwira yang memimpin di kesatuan tersebut sempat menduduki posisi Menteri Pertahanan Armenia, Kolonel Jenderal Sheram Ohanyan. Keterlibatan Ohanyan yang saat itu masih berpangkat mayor dilaporkan oleh surat kabar Uni Soviet, Krasnaya Zvezda. Dalam laporan itu, sejumlah perwira dan prajurit Resimen ke-366 Angkatan Bersenjata Armenia diduga telah melancarkan serangan ke warga sipil Azerbaijan sejak 20 Februari 1962. Sejumlah prajurit juga diduga melakukan perampokan dan penjarahan atas warga sipil Azerbaijan. Hal ini terbukti dalam kantong dan tas prajurit ditemukan sejumlah mata uang Azerbaijan. Korban sipil yang tewas selama 5 hari konflik di Azerbaijan meningkat menjadi 16 orang pada Kamis 1 September 2020. Serangan Armenia yang terus berlanjut ke pemukiman sipil Azerbaijan. Kementerian Pertahanan Azerbaijan mengatakan, tentara Armenia menargetkan distrik Tatar, Horadis, Goranboy, Fuzuli, Agdam, dan Sebarlil dengan tembakan artileri. Akibat gempuran militer Armenia ini, selain jatuhnya korban jiwa, bangunan dan kendaraan milik penduduk sipil banyak yang rusak. Bentrokan perbatasan meletus Minggu pagi ketika pasukan Armenia menargetkan pemukiman sipil Azerbaijan dan posisi militer yang menyebabkan korban jiwa. Parlemen Azerbaijan menyatakan keadaan perang di beberapa kota dan wilayahnya menyusul pelanggaran perbatasan Armenia dan serangan di wilayah Nagorno-Karabakh. Pada hari Senin, Azerbaijan mengumumkan mobilisasi militer parsial di tengah bentrokan. Pecahnya perang Armenia-Azerbaijan tak hanya mengancam warga sipil kedua negara, akan tetapi konfrontasi bersenjata yang melibatkan dua negara pecahan Uni Soviet ini juga membahayakan ratusan warga negara Indonesia yang ada di Azerbaijan. Menurut laporan yang dikutip oleh FIFA militer dari News.am, perang Armenia-Azerbaijan kembali meletus pada 27 September 2020 lalu. Dalam data yang diperoleh FIFA militer dari situs resmi Kementerian Pertahanan Azerbaijan, tercatat sudah ada 2.300 korban jiwa dalam peperangan. Lantas,
Bagaimana nasib warga negara Indonesia yang berada di wilayah Azerbaijan? Mengutip laporan lain dari Yeni Shafak, Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Baku menyatakan ada 130 orang WNI yang ada di Azerbaijan. Sementara itu, menurut Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Ukraina di Kiev, ada 2 orang Indonesia yang berada di Armenia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Tengku Faizayah, ia mengatakan seluruh WNI baik yang berada di Azerbaijan maupun di Armenia dalam kondisi selamat dan sehat. Tengku juga berpesan kepada seluruh WNI di Azerbaijan dan Armenia untuk mematuhi seluruh peraturan pemerintah setempat dan menjaga hubungan dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia. Di samping itu, Tengku juga menunjukkan sikap Indonesia dalam memandang konflik yang terjadi di wilayah Nagorno-Karabakh. Menurut Tengku, Armenia dan Azerbaijan diharapkan segera melakukan gencatan senjata dan menggelar dialog secara damai. Hal tersebut harus dilakukan sesuai dengan hukum internasional dan resolusi Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB. Hingga berita ini diturunkan, situasi di Nagorno-Karabakh masih memanas. Pasukan angkatan bersenjata Azerbaijan yang dibantu oleh militer Turki terus bersiaga. Sementara itu, pasukan Armenia yang sempat terpukul tengah merancang strategi untuk melakukan serangan balasan.